itu adalah 200 kali, macam mana tidak boleh, sedangkan tiap kali kita membacanya tidak memakan masa lebih daripada dalam 15 detik. 1 menit itu mungkin kita boleh baca sampai pada 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 kali hanya dalam 25 second. 1 menit kita boleh baca kira-kira dalam 8 sampai kepada 10 kali. Kalau kita ada cadangan atau juga ada keinginan, ada azam untuk kita beramal dengan membaca kulhu sebanyak 200 kali, insyaallah boleh. Qala akan terampunkan dosa kesalahan 50 tahun, kecuali kalau seandainya dia terpaut dan terbabi dengan hutang piutang. Hutang piutang amalan seperti apa saja tidak akan mampu untuk menghapuskannya, kecuali kalau pada saat dengan hutang kita jelaskan, kita lunasi, kita bayar terlebih dahulu. Makanya itu dengan baginda Nabi tidak menyembahyangkan orang yang meninggal hutang tanpa ada peruntukan untuk melunasinya. 1. Kedua, pertanyaan, apakah boleh dengan kita beramal dengan amalan yang semacam itu? Karena Nabi kita tidak menyembahyangkan orang yang berhutang, hingga dengan kita pun juga kita tak nak menyembahyangkannya. Kalau abang tak nak, anak tak nak, jadi siapa yang menyembahyangkan? Katakan saja dengan kita ikut sunnah. Tidak, beda, tidak boleh disamakan. Nabi kita bersabda, salu ala sahibukum, sembahyangkan dia. Jadi tetap saja dengan kita berkewajiban untuk menyembahyangkan seseorang yang sebanyak apapun hutang piutangnya. Hadis keutamaan sedekah dan berbuat baik kepada tetangga. Qala rajulun ya Rasulullah, inna fulanata yuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira anna tu'dhi jiranaha bilisaniha. Sesungguhnya dengan fulana, nama seorang perempuan, sembahyangnya, puasanya, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, infak tiap waktu, sedekah tidak terhitung, mulutnya kumat kami dengan zikir, dahinya sudah menjadi hitam seperti tar. Masya Allah, banyak sungguh, sampai ada terdapat 2 garis 2 jalur. Sini namanya alur Malang, di sini namanya alur Mangkudu. Karena dengan tetesan air mata yang senantiasa menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala, tidak perlu kita bimbangkan tentang ibadah dan juga dengan ubudiyahnya, tidak perlu kita ragukan tentang ketakwaan dan juga dengan kemuliaannya, banyak sungguh, tapi mengganggu tetangganya. Nabi kita bersabda, hiya pinari, wanita itu akan masuk neraka. Kalau mengganggu tetangga itu dengan jiran kita yang ada di samping menyamping rumah kita, muka dan belakang, riwayat 40 di hadapan, 40 di belakang, 40 di samping menyamping, berarti semuanya ada 160 buah rumah. Bagaimana kalau pada saat dengan kita mengganggu, menganiaya, menyakiti tetangga dekat kita sendiri, itu dengan anggota, dengan mata, dengan tangan, dengan perut. Kalau dengan tetangga yang berada di luar rumah saja seperti itu kesannya, bagaimana kalau dengan tetangga yang lebih dekat daripada kita, lebih dekat daripada tetangga kita? Ya benar. Qala ya Rasulullah, sementara dengan fulanah itu puasanya hanya setakat bulan Ramadan, sembahyangnya masbuk, datang pengajiannya terlambat, wiritannya kadang-kadang, ibadahnya serba sedikit, infaknya hanya RM1. Itu bagaimana? Tapi dia baik dengan tetangganya, tapi dia harmoni dengan keluarganya, tapi terjalin hubungan yang bagus dengan lingkungannya. Nabi kita bersabda, dia adalah ahli surga. Ingat tetangga kita ngeng di tengah malam. Kalau nak perbaiki, nak buka bengkel di siang hari pukul 9, bukan tengah malam. Workshop bukan pukul 9 pagi tak apa, tapi setelah malam jangan.
juga dengan kita latihan bola sepak di rumah, duk 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 duk, atau latihan karaoke, atau juga dengan burdah dan juga dengan dangdutan dan dengan zikiran. Kalau seandainya sampai mengganggu kepada tetangga kita, tapi ada juga tetangga yang patut diganggu, yang pada waktu subuh tidur melulu, tak tahu waktu, tak tahu sembahyang, tak tahu zikir. Itu elok kita ganggu dengan zikir-zikir yang nyaring. Kenapa? Sebab mereka tidak tahu waktu. Tapi kalau dengan tetangga yang baik, kita harus berbuat baik dengan mereka. Berbuat baik dengan tetangga, balasannya itu adalah surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal. Nabi kita bersabda, barang siapa bersedekah dengan setimbang buah tamar, yang walaupun sebiji buah rambutan, yang walaupun hanya dengan sebiji buah cempedak, yang walaupun dengan satu biji durian, yang walaupun hanya dengan satu biji belimbing, atau dengan keret, atau dengan mentimun, atau apa saja yang boleh kita sedekahkan, tapi min kasbin tayyibin, daripada penghasilan yang halal. Bukan daripada uang riba, bukan daripada perjudian, bukan daripada duit haram, bukan daripada riswah, bukan daripada sumber yang tidak pasti, bukan daripada penjualan coklat yang ada khinzirnya. Itu tak ada faedahnya. Yang walaupun sedikit, yang walaupun nilainya tidak lebih daripada seperti satu biji rambutan, satu biji cempedak, tidak lebih daripada satu biji buah tamar. Masya Allah tabarakallah. Mungkin sebagaimana kita sebutkan dahulu, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyah, habuan yang Allah janjikan itu terlampau mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, tawaran istimewa Allah kepada kita itu adalah surga. Yang pertama karena terlampau mahal, terlampau indah, terlampau istimewa. Jadi dan juga dengan Allah, yang pertama karena terlampau mahal, kemudian dengan Allah tak nak ingin memurahkan surga kepada kita. Jadi bagaimana caranya? Kalau dengan ukuran umur dan juga dengan kemampuan yang kita miliki, jelas tidak akan mungkin dengan kita mendapatkan keindahan surga yang abadi nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi dengan bahasa kita dahulu, jangankan untuk kita mendapatkan surga, waktu kita, umur kita, jawatan kita, kedudukan kita, dan peluang yang Allah bagikan kepada kita, ini masih belum mampu untuk kita memiliki, untuk kita mendapatkan separuh daripada kekayaan Al-Usta. Yang walaupun kita sekaya Syed Mukhtar Bukhari, Syed Mukhtar Bukhari masih belum mampu untuk membeli Kuala Lumpur, atau juga dengan Allah dengan Selangornya, belum mampu lagi. Atau dengan Syed Mukhtar, atau dengan kumpulan Syed Mukhtar, semuanya 7 orang terkaya di Malaysia masih belum mampu lagi untuk membeli Putrajaya. Itu kekayaan yang terkaya. Apalagi dengan sumpah mantom. Syed Mukhtar itu kaya, ada 7 orang terkaya, itu pemilik Asia dengan pemilik emas dan sebagainya, masih belum mampu untuk membeli KL atau Malaysia dengan kekayaannya. Itu usia, umur, kesempatan, peluang yang Allah bagikan kepada kita. Jadi kalau semacam itu, Nabi kita bersabda, surga itu kalau dibandingkan dengan dunia, surga yang Allah anugerahkan kepada orang yang paling kerdil, kepada orang yang paling di bawah pun sudah seperti 10 kali ganda dunia. Jadi macam mana kita nak membelinya? Kekayaan dunia semuanya masih belum mampu untuk membeli setapak bumi di dalam surga, apalagi kalau dengan kemampuan kita. Jadi dalam waktu yang sama Allah tak nak bagi murah, tak ada bisa didiskon, tak ada bisa dipotong, tidak ada. Harus dibeli dengan hitungan yang cukup. Tapi Allah bantu kita dengan cara macam mana? Oke, begini, aku akan bantu kamu untuk mendapatkannya,
perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele, perkara-perkara yang tidak ada nilainya, yang menurut kamu tidak ada arti, itu akan aku berikan ganjaran dan balasan yang berlipat ganda. Kau cabut bulu ketiak, aku bagi balasannya. Kau senyum, aku bagi balasannya. Kau cukur bulu bulan yang di situ, aku bagi balasannya. Kau beludah ke sebelah kiri, aku bagi balasannya. Kau salami dia, aku bagi balasannya. Dengan bersalaman saja berguguran dosa-dosa kesalahan, dan kita akan mendapatkan keampunan dosa daripada Allah Jalla wa'ala segala-galanya. Coba bayangkan, kalau dengan bahasa rasionalnya baca kulhu 3 kali, macam mana boleh sama dengan orang yang khatam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Subuh tadi itu pada masa bersalaman sallallahu ala Muhammad. Ada sahabat kita, jamaah kita kata sautab taghayyar. Sautab taghayyar Masri. Kawan kita yang Pak Haji mana tadi dah mungkin tak pasti tak cam muka beliau, tapi nampak tadi itu seperti teguran. Kata beliau, suara enteno ada berubah, ya lah ada berubah, serak. Suara saya lawa, cantik, bukan macam ni. Jadi minta maaf lah. Ini yang sakit baki daripada suara, daripada janda baik, dan juga daripada Melaka, dan juga daripada Seremban, kemudian daripada kemarin Palabatas, kemudian daripada Sungai Petani. Inilah sisanya. Sakit bakinya jadi macam ni, tapi masih lama lagi kan? Masih cantik lagi. Jangan bilang suara saya tak cakap, tak cantik. Cantik tahu. Dosa dikatakan tidak cantik. Masya Allah tabarakallah. 3 kali kulhu, Allah bagi balasannya seperti kita mengatakan Quran. Dengar 3 kali kulhu dengan waktu kita membaca surah Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lengah. Untuk menghabiskan 1 juz pun sudah 13 kali terangguk-angguk mengantuk. Belum kita sambung dengan saya kulus, sambung dengan tilkar rusul. Untuk menghatamkan Al-Quran, kalau seumpama kita dengan super sebo, mungkin dalam saat itu tidak akan selesai, kecuali kalau dengan kita makan minum kita ketepikan, urusan kita ketepikan, keluarga kita ketepikan, hanya mushaf saja di hadapan kita, mungkin kita akan boleh khatam dalam 10 jam yang akan datang. Yang baca kulhu 3 kali boleh, pahalanya sama dengan Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Baca Al-Hakumut Takasur sama dengan 1000 ayat. Baca Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan sesuku Al-Quran. Baca Inna iza zulzilatil ardu zilzalaha pun juga diriwayatkan di dalam hadis sama dengan 1/3 Al-Quran. Subhanallah sepenuh timbangan. Alhamdulillah penuh antara langit dan bumi. Itu untuk apa? Supaya kita layak mempunyai modal yang banyak untuk mendapatkan surga yang abadi di sisi Allah. Jadi perumpamaan yang saya sebut, antak bang kalau nak kawin dengan anak tuanku boleh, kalau mampu membayar maharnya senilai tidak kurang daripada 10 juta RM. Tapi kalau kita sebagai pelajar, dari mana kita dapat 10 juta? Untuk kita dapat 10.000 pun susah, untuk kita dapat 1.000 pun sulit. Jadi dengan tuanku bermain daripada belakang dengan anta. Anta kerja dengan aku. Jadi kerja dengan aku, nanti besok teman saya ke Langkawi, berangkat kita dengan tuanku. Balik daripada Langkawi, tuanku minta izin, assalamualaikum, tunggu sebentar. Tuanku bagi anta cek 3 juta. Bantu ke Langkawi dapat 3 juta. Masya Allah tabarakallah. Kata tuanku, besok jangan lupa salat jamaah dengan tuanku, dengan saya. Selepas kita salat jamaah, bantu saya, tolong temanin saya minum teh di Istana Anak Bukit. Belum tengok lagi Istana Anak Bukit. Istana tuanku Sultan Abdul Alim, cantik, besar, indah, mewah, bagus. Tapi yang tidak bagusnya umur. Saat lagi nanti dengan kita akan tinggalkan dunia dengan isi-isinya. Selepas minum kopi, minum teh dengan tuankunya, setakat bancukan teh saja, tak lebih daripada tuangkan air, tuanku bagi 3 juta lagi. Allahu Akbar. Bagi teh saja 3 juta. Ya, sebab supaya kita mampu untuk kawin dengan anak beliau.
Macam tu perumpamannya kita dengan Allah Jalla wa'ala, supaya dengan kalian boleh mendapatkan surga yang abadi. Sekecil apapun, kecil besar di sisi Allah Jalla wa'ala, tertakluk kepada ketulusan dan juga kepada keikhlasan kita. Niatnya untuk apa? Lebih-lebih lagi dengan seseorang yang berniat berencana, insya Allah nanti pada masa-masa yang akan datang kita akan buat pengajian di Masjid Sultanah Bahia. Bukan setakat pengajian, tiap selepas pengajian kita ada sajian makanan yang Masya Allah tabarakallah, satu makanannya serba suka. Kemudian yang kedua, selepas sembahyang zuhurnya tiap pelajar akan mendapatkan habuan senilai 10.000 ringgit. Saya rasa penuh masjid ini sampai ke ujung situ. Dapat 10.000 tiap pengajian. 3 pengajian 30.000, 7 pengajian 70.000. Saya punya duit banyak, Masya Allah tabarakallah. Saya punya rencana semacam itu. Kalau saya jadi Syed Muhtar Bukhari, tiap orang yang sembahyang berjamaah 5 waktu saya bagi 1.000 ringgit, penuh masjid sampai belakang. Ada berapa? 5.000. 5.000 kali 5.000, tak apa, kita menghayal sejenak dulu. Ternyata mati sebelum tercapai angan-angan tadi itu. Angan-angan anak tadi itu nak bagi orang tunjangan tiap satu jamaah, tiap satu sembahyang akan kita bagi 1.000 ringgit. Yang kita rencanakan kita akan bagikan pada tiap malam itu 100 juta. Dan saya berencana seumur hidupku, sepanjang umurku akan memberikan tunjangan yang semacam itu. Di akhirat nanti akan tercatat pahalanya sebanyak yang kita rencanakan. Oh, banyak sungguh. Pada tidak pernah bersedekah langsung kepada jamaah, tapi dia ada niat, dia sudah ada rencana. Jadi rencana yang setinggi langit tadi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Untuk kita boleh mendapatkan surga yang termahal di sisi Allah, maka Allah lipat gandakan amal ibadahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala man tasaddaqa, barang siapa bersedekah dengan senilai buah tamar daripada penghasilan yang halal, dan sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali daripada penghasilan yang halal, maka Allah akan menerimanya. Qala fa innallaha yataqabbalu wa yaqbaluha biyamini. Kemudian Allah akan mengembangkannya bisahibiha kama yurabbi, sebagaimana dengan salah seorang kamu membela dan memelihara anak kambing ataupun juga anak kudanya, sehingga yang dengan besarnya nanti sebesar gunung. Jadi sikit saja, hanya daripada 1 botol air saja, pikir Allah bagikan ganjaran dan pahala kepada seseorang, sehingga dengan orang tadi itu mendapatkan surga yang termahal di sisi Allah, itu hanya dengan 1 gelas air yang disedekahkannya pada waktu dia di dunia dan diberikannya kepada orang yang berhajat. Tidak ada pemberian, tidak ada sedekah, tidak ada sumbangan yang lebih afdal daripada memberikan pemberian kepada orang yang berhajat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yudkhila bi luqmatil khubzi wa qabdati tamri wa mithlihi mimma yantafi'u bihil masakin thalathatan al-jannata. 3 yang akan dapat surga di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga, innallaha yudkhil bi luqmatil khubzi wa qabdati tamri wa mithlihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan 3 orang ke dalam surga hanya dengan segenggam makanan atau dengan sesuap makanan yang diberikannya kepada orang miskin. Segenggam aja, tak banyak mana, sekilo aja. Belikan tamar nanti untuk bulan puasa, berikan kepada orang-orang miskin. Pastikan sedekah kita sampai kepada sasarannya. 3 orang yang akan mendapatkan surga daripada Allah, biluqmatil khubzi, itu dengan sesuap roti, atau juga dengan segenggam buah tamar, atau dengan yang seumpamanya durian, cempedak, rambutan, manggis, semua jenis buah kita sedekahkan kepada fakir miskin. Yang pertama, Rabbul Baitil Amiri bihi, pemilik rumah, kepala rumah tangga yang memerintah, istri yang menyajikan, khadam yang menyerahkan. Yang puas suami masuk,
istri dapat, pelayan pun juga tidak ketinggalan. 3 orang masuk surga dengan berkat makanan dan sajian. Dulu-dulu pada masa keadaan ekonomi negara dan ekonomi kampung tidak begitu menunjang, perkembangannya sangat lambat, maka kita tidak terlalu risau untuk kita mengadakan kenduri. Kita tidak merasa risau untuk kita mengadakan hari kenaikan kelas. Kalau antum masih ingat, masih kanak-kanak. Jadi bagaimana? Nanti kita akan jemput wali murid, kita akan jemput waris semuanya. Terhimpun nanti. Kalau pelajar kita ada dalam 500-an, berarti yang akan datang nanti tidak kurang daripada dalam 1000. Pasangan sudah 1000. Belum lagi dengan adik-beradiknya. Kadang-kadang sampai ribuan lebih. Sekolah tidak punya apa-apa, tapi ternyata dahulu semuanya boleh makan. Caranya macam mana? Masing-masing bawa makanan daripada rumah. Ada yang bawa 2 bungkus basi dagan, ada yang bawa 2 bungkus nasi kerabu, ada yang bawa 2 bungkus nasi lemak, ada yang bawa 3, ada yang bawa 10. Nanti kita kumpulkan semuanya, kemudian baru kita hidangkan kepada orang ramai. Jadi saling sedekah menyedekahi, sebagaimana orang kaya bersedekah, dan juga dalam waktu yang sama orang kaya disedekahi. Budaya itu masih ada di sebagian tempat. Kita masjid di sini, kalau ingin mengadakan perayaan Isra Mi'raj atau juga dengan Maulid Rasul, mesti yang pertama dibicarakan tentang budgetnya. Anggarannya berapa? Belanjawannya berapa? Oh, besar. Ini kalau kita nak bagi makan semuanya, jemaah kita ada dalam 3.000-an. 3.000 maknanya paling tidak dalam 2 ekor lembu. 2 ekor lembu berarti sudah dalam 6.000-an. Belum lagi dengan berasnya, lauk pauknya, kalau di cateringkan, duit lagi, modal lagi. Berarti kita harus ada duit kira-kira dalam 15.000-an. Di sebagian tempat di Indonesia saya perhatikan, mereka tak pusing semacam itu. Masjid atau juga dengan pondok-pondok pesantren boleh mengadakan acara besar-besaran, di mana dengan jemputan yang akan hadir itu akan dijemput dan juga akan makan di tempat warga. Jadi katakan saja ini masjid, rumah, apartemen, apain, banglo. Jadi daripada kumpulan yang hadir di masjid tadi itu sudah dijemput oleh warga rumah. Jadi saya seisi rumah saya, yang itu 10, yang satu 5, yang satu berapa. Sehingga selepas program di masjid berlangsung, Isra Mi'rajnya selesai, ceramahnya selesai, taqabbalallahu minkum winna wa minkum taqabbal ya karim. Start kereta, naik motor, masing-masing menuju siapa yang jemput dia daripada tetangga masjid. Jadi masjid tidak payah pikir, jadi dengan duit yang mana atau juga dengan anggaran yang seperti apa, itu sudah terhakis. Jadi tapi masih ada di sebagian tempat, diantaranya di Indonesia, di Kalimantan Selatan, di Pemangke. Jadi yang anta makan itu tidak tentu sama dengan yang anda makan, tergantung orang yang mengundang kita. Tapi selalunya mereka bersaing, kadang-kadang 3, 4, 5, 6 lauk. Puas. Kalau seandainya satu saja yang sediakan makanan, iyalah lauknya satu, sedikit sambal, nasinya tak cukup, serba tidak ada. Kan begitu toh, dulu. Nah, tapi kalau seandainya saya hanya pikirkan untuk 10 orang saja, yang satu ikut kemampuannya 20, yang satu ikut kemampuannya 100, maka dengan sajian yang akan kita sajikan tentu akan lebih istimewa berbanding kalau dengan kita didatangin oleh tetamu sejumlah sekian banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang tidak pernah melupakan khadamana, pelayan-pelayan kita. Tuan haji yang punya duit dapat, makji yang menyajikan makanan dapat, khadam yang melayan dan memberikan kepada fakir miskin pun juga masuk surga. Naam, qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abada Allah fi sawma'atihi 60 'aman fa'amtaratil ardu fakhdarrat fa'ashrafa ar-rahibu min sawma'atihi faqala law nazaltu fadhakartu Allah lazdattu khairan fanazala wa ma'ahu raghifun aw raghifani fabainama huwa fil ardi laqiyathu imra'atun falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu hatta ghasyiyaha. Qala, ini kejadian
ta'abbada abidun, terdapat seorang abid daripada Bani Israel yang beribadah di tempat beribadatannya selama tidak kurang daripada dalam 60 tahun. 60 tahun ibadah, zikir, tasbih, tahmid, takbir, tilawah, sembahyang, puasa dan lain sebagainya selama tidak kurang daripada 60 tahun. Famtaratil ardu fakhdarat, mungkin karena keberkatan ibadah daripada abid tadi itu Allah turunkan hujan sehingga dengan suasana di sekitar menjadi hijau, tanaman menjadi subur, semuanya berbuah, berkembang, berbuah. Masya Allah, tabarakallah. Lihat suasana hijau. Saya ditempatkan, bukan duduk, ditempatkan di hotel tabung haji. Pemandangannya kalau ke arah sebelah itu dengan kita tengok jalan dan juga rumah Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri di sini. Tapi kalau kita tengok daripada sebelah belakangnya kelihatan padi seluas mata kita memandang dan juga berhadapan dengan airport Al-Usta. Masya Allah, tabarakallah, pemandangannya cukup lumayan indah, cantik dan bagus. Jadi setelah hujan turun, maka dengan tanaman yang serba hijau tadi itu, si abid yang sejak 60 tahun, 60 70, yang sejak 60 tahun dengan ibadahnya, ya teringin juga. Mungkin barangkali nak makan nasi kerabu kah, nak makan nasi dagan kah, ataupun juga nak beli melo. Jadi dah lama, dah 60 tahun tak pernah kemana-mana, hanya ibadah kepada ibadah, daripada kebaikan kepada kebaikan. Saat ketika hujan turun, suasana memang cukup menunjang untuk dia memandang dan juga untuk dia beradaptasi dengan lingkungan. Turun daripada saumaannya, pada saat ketika turun, lama nazalat, qala lama nazalat fa zakartullaha lazdatu khairan. Jadi kata dia, kalau saya turun terus saya berzikir di Tesco, di Zayan, di mall-mall, kelab-kelab malam, tentu akan semakin mantap ibadahku. Jangan, hati-hati. Wah, mantap iman kita kalau kita boleh mendakwahi orang-orang yang ada di tepi-tepi pantai yang setengah bugil. Jangan, kalau takut nanti mereka yang mendakwahi kita. Lepas jubah, lepas sorban, lepas tasbih, akhirnya jadi bugil seperti mereka juga. Jangan pikir macam tuh. Wah, iman yakin kuat mantap. Ini didikan Syekh Fahmi Zamzam, didikan Syekh Nur, didikan Ustadz Aminuddin, Syekh Aminuddin, didikan Datuk Mufti, didikan siapa? Enggak bakalan pudar. Apa kira-kira? Iman yakin laksana gunung, lebih kuat daripada gunung Jerai. Jangan, jangan. Biar saya yang masuk untuk urusan warga asing, untuk urusan turis-turis daripada Eropa, saya akan taskil mereka, akan saya ajak mereka untuk menghidupkan masjid-masjid 40 hari di jalan Allah. Ada tuh, bukan pelancong, dai-dai daripada Arab Saudi. Saat ketika di kebun jeruk itu lingkungannya cukup rawan. Pelacuran-pelacuran di pinggir-pinggir jalan dan juga di dalamnya nampak kelihatan toko, nampak kelihatan apartemen, tapi di balik daripada apartemen di sana terdapat pelacuran. Jadi orang Arab yang datang huruf di jalan Allah tadi itu, ini doa dai, ajak orang ke masjid, ajak orang kepada ibadah, ajak orang kepada kebaikan. Jadi dengan mereka minta dibebaskan untuk berdakwah ke situ. Pada saat masuk apartemen, datang 2 orang pelacur setengah bogel, didakwahi dai-dai tadi itu. Dia dakwahi dai-dainya, bukan dai yang dapat menyelamatkan mereka, justru mereka berhasil untuk menjerumuskan dai-dai tadi itu kepada murka Allah, kepada hubungan di luar nikah, wal iyadu billah. Jadi dengan kita jangan mencambar, jangan menghayalkan sesuatu yang kalau pada saat dengan kita di sana takut kalau dengan iman kita tidak seperti yang kita rasakan. Nenek 60 tahun 60 tahun. Wah, kalau seandainya saya ke diskotik, kelab malam, tepi pantai, atau juga ke Kemaran Helen, atau juga Genting Helen, mereka yang sedang asik dengan perjudiannya, itu kalau saya taskil mereka, ajak pergi ke Mekah, benih hati mereka akan menjadi obat, akan menjadi aulia Allah salihin. Nanti saya hantar mereka mengaji lagi, belajar adab. Jangan terlalu menghayal macam itu. Kalau boleh oke, turun. Ingin berzikir dalam suasana
di taman, bening, tenang, nyaman. Fazakartullah fazdatu khaira. Panazala, maka dia pun turun dengan membawa ragib au ragiban, bekal, supaya tidak perlu mengemis, tidak perlu meminta-minta, bawa bekalan untuk berdakwah. Bawa 2 keping roti. Pada saat ketika mundar mandir daripada Zaya menuju Tesko alur Malai ke alur Mengkudu, daripada alur Mengkudu ke Langkawi, daripada Langkawi di Elang situ. Pada saat terjun ke sungainya, juga terjun ke kolam renangnya, Masya Allah tabarakallah, ramai juga orang-orang yang terjun bersamanya. Tengok kanan cantik, tengok kiri manis, Masya Allah tabarakallah. Kata syaitan, ini gambaran bidadari-bidadari akhirat. Kalau tidak disyukuri, bila Anda akan bersyukur? Tengoklah dia, supaya hati keinginanmu akan lebih tergugah untuk mendapatkan akhirat yang abadi, supaya ibadahmu akan lebih canggih dan juga akan lebih kau tingkatkan untuk mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Qala falaqiyatuhum ra'atun, simbang dengan perempuan, apa kabar? Assalamualaikum. Pakai niko perempuan tadi tuh. Assalamualaikum. Minta maaf Tuan Syekh, ada masalah yang nak ditanyakan. Tuan Syekh, fadal. Khair insyaallah. Dia tak ada tengok pun. Jangankan tengok, merasa segan, merasa malu. Tuan Syekh pun juga, Masya Allah, perempuan ini bidadari dari mana bidadari ini? Memang betul-betul jaga mata, jaga diri, jaga kehormatan, jaga emis, jaga marwah. Tanya lembut sekali dengan pertanyaan, minta maaf. Assalamualaikum Tuan Syekh, apa kabar? Masalah tabarakallah. Assalamualaikum itu sudah masuk ke dalam hati dah. Bukan Assalamualaikum. Kalau dari Bang Ghazali dia tak masuk mana? Masuk telinga mentok keluar lagi. Tapi kalau Assalamualaikum, meresap sampai ke dada. Beda. Apalagi kalau Anda disalami oleh wanita Eropa berpakaian sopan, berhidung mancung, berkulit putih, berambut perang, penampilan seksi dan jelita. Assalamualaikum, pengen untuk masuk Islam, pengen mau masuk Islam. Mau masuk Islam, wah, kehormatan. Ini anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Balam tazal, simbang, ngobrol, SMS, chatting, Facebook. Boleh dipastikan dalam berapa ratus rumah atau keluarga hancur, lebur, disebabkan karena Facebook, disebabkan karena YouTube, disebabkan karena chatting, disebabkan karena dengan internet, dan itu dapat dipastikan. Kadang-kadang jadi garang, kadang-kadang jadi samsing, kadang-kadang jadi durhaka. Sebab kadang-kadang dengan tontonan kita pernah rasakan nih, orang yang sudah kawin nih. Kadang-kadang Ustaz Amin, mungkin istri kita atau anak kita nonton film tentang cinta. Ya harmoni memang, mana ada kan tidak keru-keruan. Dalam waktu yang sama, habis film yang ditonton, ditengok, suami angkat istri, dukung istri, bagi suap, bagi makan, lembut, tak pernah marah, murah, Masya Allah tabarakallah. Nanti malam hari itu istri nak dilayan semacam itu juga. Jadi yang teruknya kita, kadang-kadang dia belajar daripada TV, anak kita juga macam itu, kita pun juga mungkin macam itu juga. Itu bahaya daripada internet dan juga bahaya daripada media massa. Syukur-syukur kalau ternyata dengan kita dan mereka boleh memfilter dan juga boleh memilih dan memilah. Tapi kalau tidak boleh teruk, kita teruk. Apa abang kasar, coba lihat lembutnya dia tuh. Sampai dia suapi istrinya, sampai dia dukung, sampai dia usung, sampai dia angkat, Masya Allah tabarakallah. Malam-malam diusap-usap, dititurkan di bawah ketiaknya, kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, juga nak dilayan semacam itu. Dulu biasa-biasa saja, khair-khair saja, tapi selepas menonton, selepas tahu dengan keadaan dunia luar, itu yang menyebabkan kadang-kadang akhlak dan perangai seseorang jadi berubah. Abid tadi itu turun, simbang dengan perempuan. Qala tukallimuha yukallimuha wa tukallimuhu, sampai kepada hatta ghasyiyaha, sampai dia mensetubuhinya. Summa ubi alaihi, sedar, hitam
Kenapa? Karena merasa bersalah. 60 tahun ibadah terus terbabit dengan perbuatan zina, dia pun jadi sadar. Qala panazalal ghadira, maka kemudian dia turun ke sebuah peringgi, ke sebuah sumur, telaga, kolam untuk mandi junub. Ya dia abid. Ala kulli hal, dia juga sedikit sebanyak tahu hukum. Kalau selepas jima kena mandi, dia pun mandi. Pada masa dia mandi di situ, qala faja'a sa'ilun, datang seorang pengemis, maka dia isyarat ambil saja 2 keping roti canaiku tadi itu. Kemudian dia meninggal dunia atau meninggal setelah beberapa waktu. Bahwa zinat, maka ditimbang ibadah 60 tahun dengan 1 kali melakukan hubungan di luar nikah, dan berapa banyak jaringan internet membabitkan orang ramai kepada hubungan di luar nikah, kepada perbualan yang lucah dan juga perbualan yang tidak pantas, tidak patut untuk diperkatakan. Para jahati zanyatu bihasanati, zina yang sekali tadi itu sanggup untuk mengalahkan semua kebaikannya selama 60 tahun. Kemudian diletakkan 1 atau 2 biji roti canai, roti Arab, roti gandum, dengan kebaikannya para jahati hasanatuhu faghufira lahu. Saat ketika 2 biji roti tadi itu ditimbang, makan dengan 2 roti tadi itu memberati atau juga menambahkan timbangan kebaikannya sehingga terangkat kejahatannya, dan dengan 2 roti tadi itu dia mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Faqala rajulun wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala rajulun lahu malun katsirun akhadha min 'urdhihi mi'ata alfi dirhamin tasaddaqa biha, wa rajulun laysa lahu illa dirhamani fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bihi. Jadi tadi malam tuh kalau antum perasan, selepas sembahyang Isya ada tulisan di situ, edarkan kotak infak ke sebelah kananmu, begitu kata tulisannya. Lebih kurang macam itu. Maka kotak infak itu pun berjalan. Yang penting kalau sampai ujung situ harus dikembalikan lagi ke sab yang berikutnya. Ada dengan sebagian kotak itu berjalan sendiri, berjalan, jangan sampai ke penghujung terus keluar dari masjid. Itu yang jadi masalah tuh. Jadi jangan bagi keluar. Kalau sudah sampai kona, sampai tikungan sana, kita kena patah balik. Jadi pada saat kotak itu berjalan, ada yang masuk 100, ada yang masuk 50, ada yang masuk 500, ada yang masuk 1000. Nah, sampai kepada giliran kita, tengok dompet kita ada 2 ringgit, ya Masya Allah, tabarakallah, ada 2 ringgit ya harta karun yang tersisa. Jadi daripada 2 ringgit pada masa kita di masjid tadi itu, kita ambil salah satunya, kita masukkan yang RM1, yang RM1 lagi kita pakai untuk kita naik bus atau juga untuk kita balik ke rumah atau untuk kita beli roti canai. Cukup RM1, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda, sabaka dirhamun alfa dirham. 1 dirham sanggup mengalahkan pahala sedekah 1000 dirham. Macam mana ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, seseorang mengeluarkan sedekah 1000 dirham, 1.000.000 RM, 10 juta sekalipun, tapi dia punya dalam berapa bilion. Saya mau tahu kalau bersedekah 1 juta tak ada arti. Tapi kalau dengan kita bersedekah 10.000 pun dah bankrupt. Sebab itu tabungan kita sejak 10 tahun yang lalu. Kita ngaji pondok, banyak mana kita dapat duit? Orang tua tak duit 300 ringgit sebulan. Mereka dapat duit 300 juta dalam sebulan, beda. Mana Ustaz Amin cerita lagi. Apalah cerita. Muslimah tahu. Kalau salah betulkan. Kalau tak betul pun maksudnya sama. Namanya jengkil. Kain. Kedai kain tuh. Jekel. Bukan jengkil. Jekel. Lebih kurang lah. Jadi sekarang ditangani oleh adik-beradik, diantaranya Encik Nizam. Dia dah lama tak jumpa, dah lama dah. Jadi dia jemput saya datang ke situ, katanya nak buatkan jubah, nak buatkan baju, saya pilih sendiri.
Habib Ali siapa. Saya tengok di situ gambar Dr. Mahathir ada, menteri-menteri ada, semuanya makji kain, la ilaha illallah. Bukan lagi harga 100. Memang ada yang harga daripada 5 ringgit pun ada. Masa saya naik ke atas, saya tengok kain-kain perempuan, harganya 1.800 RM. Harganya 2.800. Ada yang songket harganya sampai 40.000 RM untuk sampinja. 40.000. Di belok kita beli kancil 2 unit. Dapat 4 biji yang harga 10.000. 40.000. Masyaallah tabarakallah. Apa nih ceritanya? Jadi seumpama beliau asal daripada India atau Pakistan, seumpama beliau kalau bersedekah 10.000, 100.000 sekalipun tak ada apa-apanya. Jadi kata Bang Hanif, pada masa ada sekreter atau setiausaha, bagi dia cek, dia tanda tangan ke cek tadi itu 500.000, tak lihat pun berapa yang dia tanda tangani tadi itu. Santai begitu aja, 500.000. 500.000 tuh kalau dengan duit kita Bang sudah 1.700.000.000. Santai aja, tak ada nilai. Kita 10 ringgit besar nilainya. 1 juta daripada mereka-mereka yang punya duit banyak tadi itu masih terkalahkan pahalanya dengan RM1 daripada orang-orang yang seumpama kita. Kenapa? Sebab kita punya 5 ringgit, kita keluarkan RM1, berarti RM1 itu 20% daripada kekayaan kita. Begitu pahalanya. Wala bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berani begitu memang hebat sungguh lah. Apalagi kalau kita berani menyedekahkan semuanya. Kita ada duit dalam poket 10 ringgit saja, kita sedekahkan ke 10 ringgitnya. Makan apa? Allah. Nanti kalau nak balik naik kereta, Allah. Kalau pada waktu istri nak minta makanan, Allah. Kalau punya keyakinan macam itu, oke lah. Allahu. Balik rumah, bertengkar lagi dengan istri, dan juga kita bukan seumpama dengan Sayyiduna siapa Salamin yang balik rumah bawa karung berisi dengan tepung tu, Abah Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Tak payahlah, bawa duit 5 ringgit, Haji Bang, ya jangan lupa beli roti canai 3 ringgit, kemudian beli pisang goreng 2 ringgit. Ini uang 5 ringgit aja, jangan lupa nanti Bang ya, lepas asar, lepas sembahyang jamaah beli canai dengan keripap. Ini duit 5 ringgit. Nggih. Pada saat pergi ke masjid, keluar daripada masjid ada pengemis. Pada waktu nak berbelanja ada pengemis. Miskin, tolong, miskin, tolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun juga orang miskin juga, sepatutnya mungkin aku lebih layak mengemis daripada kamu. Dalam hati lah. Duit setakat 5 ringgit ya. Dia tinggalkan. Pergi ke mana? Pergi ke Alur Mengkudu. Pada saat nak beli roti canai di Alur Mengkudu, datang lagi orang miskin nak minta uang tadi itu. Pergi lagi ke Alur Janggos. Jauh tuh, jauh. Sampai kalau Janggos ada lagi pengemis. Dia bagikan uang yang, udahlah ambillah. Ambil. Mungkin tidak terlalu ikhlas juga mengasihkan uang tadi itu. Jadi duit yang 3 dirham atau yang 5 ringgit tadi itu diserahkan kepada pengemis, sementara dengan karung yang tadinya direncanakan nak beli gandum terbiarkan kosong. Jalan. Pala berpikir, jalan. Tempat penggeragajian. Orang geragaji, orang belah kayu. Kalau sekarang dengan mesin. Itu bukan klinik pergigian. Sebab kita jarang-jarang tengok orang belah kayu. Kita senantiasa pergi ke klinik pergigian, belobang gigi kita. Itu belah. Buka karung, masukkan serbuk geragajian tadi itu ke dalam karung, ikat, pikul, bawa balik rumah. Assalamualaikum, salam. Karena bersalah, buka pintu rumah pelan. Ciut.
letakkan karung, assalamualaikum, pergi, tidak di masjidnya malam ini. Karung dah diantar balik dah ke rumah. Tapi macam mana pun, yang namanya rumah, yang namanya anak bini, yang namanya anak istri, rumahku mahligaiku, rumahku surgaku, baiti jannati, bukan keretaku. Pada masa saya di Semarang, kawan-kawan, Semarang. Jadi saya jumpa teman-teman saya dulu namanya Ustadz Awaludin, sekarang sudah jadi Profesor Dr. Awaludin. Dia punya rumah mewah sekali, tapi keretanya buruk. Saya punya kereta bagus, tapi rumah saya sederhana. Ya biasalah, masuk sederhana itu boleh duduk lah, boleh tidur dan lain sebagainya. Jadi saya simbang dengan dia, wah, bahasa sana, kok keretanya nggak diganti, kok mobilnya nggak diganti? Nur, kata dia. Saya kata, kenapa tak ganti kereta? Belilah kereta yang lawas sedikit. Tak dengan kita guna kereta tahun 70-an. Datsun, ingat kan Datsun? Dulu Datsun namanya, Daihatsu. Mazda model lama tahun 70-an. Motor ada yang pakai starter, gig yang macam tuh jenis motornya. Gantilah kereta, rumah cantik. Jadi kata dia dalam bahasa hadis, dalam bahasa pepatah, surgaku itu adalah rumahku, bukan keretaku. Surga dunia itu adalah tempat tinggal yang selesa. Kembali kepada hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi ada cerita tadi itu? Tidak di masjid. Tapi macam mana pun mesti teringat keluarga. Balik malaman itu juga tengah malam, pelan-pelan buka rumah, Happy birthday to you. Terperanjat nih, misal saja tuh tak ada dalam riwayat. Tapi lampu cemerlang cahaya, makanan sudah tersajikan, hidangan sudah lengkap di meja makan atau di atas sufrah. Abah Muslim Al-Khawlani jadi pelit dan juga jadi heran. Bu Haji, Makci, Ibu, sayang, ayang, yang dari mana tuh makanan? Jadi yang namanya tepung kalau dengan bahasa Arab, tepung yang paling bagusan, yang paling cantik indah itu adalah tepung al-huwara. Dari mana tuh makanan? Dari mana tuh roti? Jadi kata istri menjawab, daripada gandum yang abang bawa tadi. Macam mana gandum daripada serbuk geragajan boleh menjadi gandum? Kalau antum sudah sampai ke makam itu tak masalah, berapapun dalam poket bagikan sama fakir miskin. Tapi balik rumah berisi lagi, itu oke. Tapi kalau balik rumah kosong, tak payahlah, tawakalnya masih belum sampai lagi. Jadi kalau kita sudah sampai kepada makam Abah Muslim Al-Khawlani, yang walaupun duit dikeluarkan atas sebagian daripada warga Madinah asal daripada Pakistan, itu pada ada orang datang berkunjung mesti beliau bagi duit. Bagi duit itu pula pelik. Saudi dapat real, Malaysia dapat ringgit, Indonesia dapat rupiah, Amerika dapat dolar. Duit atau dengan pocket itu seperti ada kelang duit di situ, tak pernah habis. Jadi keluarkan berapa saja, nak bagi berapa saja ada duit di situ. Kalau kita sudah sampai ke makam yang semacam itu, amfik mafil jaib, yatika mafil ghaib, impakan yang di pocket akan datang daripada ghaib. Itu oke. Kalau impakan yang di pocket habis selepasnya, tak payah. Bagi makan istri pun dapat pahala, bagi makan mulut kita pun juga dapat pahala. Nabi kita bersabda, ahabbu buyutikum, tempat kediaman kamu, tempat kediaman yang paling mulia di sisi Allah, tempat kediaman rumah yang paling diridhai dan yang paling disukai oleh Allah, baitun fihi yatimun mukarram, rumah yang di sana terdapat anak yatim yang dimuliakan. Kalau kita boleh, mungkin ya tak mesti kita bela anak orang, mungkin itu adalah ponakan kita, adik beradik kita, mungkin juga katakan saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad daripada adik beradik kita yang paling tua.
Adik kita yang paling kecilan yang masih belum dewasa berarti dia jadi yatim karena kematian orang tua, karena kematian bapak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'asani bil haqqi," demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran, Allah tidak akan menyiksa seseorang yang memberikan belasan kasih sayang kepada anak yatim. Wa kana lahu bil kalam, dan meramah melembutkan perkataan. Wa rahima qala yutmahu wa dha'afahu wa lam yatatawal ala jarihi bi fadli ma atahullah. Ada 3 rangkaian. Yang pertama, Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada seseorang yang bersifat ramah tamah, ramah mesra dengan anak yatim. Dia kesiyani, dia merasa kesian keyatimannya, dengan keyatiman dan juga dengan kefakiran dan kelemahannya. Yang kedua atau ketiga, walam yatatawal, dan tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa angku, ego, atau merasa lebih terhadap tetangganya dengan anugerah yang Allah bagikan. Motor 40.000, ada yang 100.000, ada yang injinnya, mesinnya lebih besar daripada kereta. Itu kali sekali pusingnya bilang itu sudah 150 kelajuan. 2 kali pusing dah 200, kereta jauh ketinggalan di belakang. Nah, tetangga kita motor Crash 4000 RM, itu pun model tahun 80-an. Crash tahun 80-an, tahun 90-an. Sering mogok, sering tak jalan. Maka dengan kita, kalau pada waktu kita terjumpa dia, kita motor kita di depan motor dia belum hidup lagi. Itu maknanya tatawul alal jiran, membanggakan kekayaan dan kemewahan hidup. Baju yang kita pakai itu apa? Itu cuma sekali 5 ringgit saja. Jadi semalam tuh ya penasaran juga kan. Ya sini saya nih bagus nih, saya bilang anak tuh mengkilat, cari yang agak kurang tapi labuh. Maksudnya kainnya kalau dipakai itu terulur. Diambilkan lagi kain, ambilkan lagi kain, anak pilih salah satunya atau diantaranya. Itu pun harganya sudah lumayan murah. Itu pun harganya sudah lumayan murah, 180 ringgit ya 1 meternya. Jadi jubah udah jadi 1.000. Nanti Syekh pakai jubah harganya 1.000 ringgit. Nah, dia kadang-kadang yang memahalkan tuh kedainya. Yang memahalkan tuh kadang-kadang namanya, tak mesti kainnya. Kainnya sama aja yang dijual dengan di pasar malam. Pasar malam harganya 30 ringgit, di situ dijual 300 ringgit. Bedanya apa? Kedainya. Bedanya apa? Pelayannya. Bedanya apa? Senyumannya. Makan saja di gerai-gerai kecil, 10 ringgit kenyang, enak, sedap, nikmat. Masuk restoran-restoran gede, kemarin kita masuk restoran Hadromot di KL, nunggunya saja setengah jam. Pelayannya, laki-lakinya tampan, perempuan-perempuannya cantik, 1 kali senyum sudah dibayar 50 ringgit. Belum lagi berjalannya bergerak begitu tuh. Kalau begitu jalannya goyang sana, goyang ke sana, goyang ke sini. 1 kali goyang, itu yang buat mahal, bukan sedapnya. Kalau tak percaya coba saja, bengkrap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya ummata Muhammad walladzi ba'asani bil haqqi la yaqbalullahu sadaqatan min rajulin walahu qarabatun yahtajuna ala silati wa yasrifa ila ghairihim. Jadi kata Sayyiduna Abu Hurairah, wahai umat Nabi Muhammad, demi Allah, Nabi kita bersabda, wahai umat Muhammad, sesungguhnya demi Allah yang telah mengutus aku dengan kebenaran, Allah tidak akan menerima sedekah daripada seseorang sedangkan terdapat karib kerabat yang berhajat dengan sedekahnya kemudian dia berikan kepada orang lain. Walladzi nafsi biyadihi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, mengusap kepala anak yatim khususnya pada hari Asyura. Barang siapa menyapu, mengusap kepala anak yatim yang hanya semata-mata menyapunya karena Allah, bukan karena untuk berkempen, bukan karena pergi bersama wartawan,
bukan kena pergi bersama jurnalistik. Tolong gambar ya, masuk dalam Facebook nih. Dengan warga tua, warga emas, bagi beras, bagi duit, bagi gula, duk sekali bekelah dengan fakir miskin dan juga anak yatim. Kenapa? 3 minggu lagi berkempen, 3 minggu lagi pencalonan, pilihan raya. Bukan yang itu yang dimaksudkan di dalam hadis. Memang betul-betul karena Allah Jalla wa'ala qala kana lahu, mengusap kepala anak yatim karena Allah memberikan belang kasih sayang kepada mereka. Tiap satu helai rambut yang tersentuh dengan telapak tangannya hasanat, beberapa kebaikan. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimin indahu, dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim laki-laki ataupun juga perempuan, kuntu lahu wa ana wa huwa, maka dia dengan aku semacam ini nanti di dalam surga. Coba tengok muslimat, jauh mana jarak antara jari tengah dengan putih dulu tinggi. Macam itu baru nampak. Pelik ya? Kamera ini pelik. Begitu. Jelas. Okelah. Kamera ini tak canggih lagi. Kalau tak ada TV di situ saya tak boleh tengok saya. Saya tengok tuan-tuan dengan jelasnya, tuan-tuan tengok saya di situ jelas daripada sorban sampai ke lutut. Boleh ternampak dengan tuan-tuan semuanya. Tapi kalau saya nak tengok saya ke belakang, saya tak boleh nampak muka saya secara jelas. Dapat samping sini je. Tapi kalau saya tengok tuan-tuan macam tu, tuan-tuan boleh tengok saya semuanya. Itulah, itu yang tidak canggihnya daripada sudut situ. Nih, lumayan yang ini nih. Ini oke. Makasih banyak. Saya boleh tengok saya di situ. Jadi saat zahir, makasih, letakkan tipis supaya saya tengok saya bergerak macam mana, lingkar-lingkup macam mana. Macam tu nanti kita di akhirat dengan kameranya Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kahata ini seperti ini nih, seperti antara jari telunjuk dengan jari tengah, dia dengan aku nanti di dalam surga. Dekat betul kita dengan Rasulullah, bahkan kita boleh bersama Rasulullah di dalam surga. Yang kalau pada saat yatim atau yatimah hidup bersama kita, tapi mukarraman muazzazah, dengan dimuliakan dan dengan dihormati. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Hadis ini masyhur dan juga senantiasa dan selalu dikomentari, senantiasa dan selalu dijelaskan dan diterangkan oleh sahabat-sahabat kita dalam pengajian-pengajian dan juga dalam ceramah. Artinya baca daripada Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah hilangkan daripadanya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutupi keaiban-keaibannya di dunia dan di akhirat. Diingat yang itu. Jadi jangan-jangan dengan kita sudah pandai main Facebook, maka aib-aib, benda-benda tidak pasti, informasi yang tidak jelas daripada teman kita, keluarga kita, itu juga daripada sesiapa saja masuk dalam Facebook. Kalau sudah masuk dalam Facebook, apalagi masuk ke dalam YouTube, itu akan dibaca dan juga akan didengar oleh dunia semuanya. Siapa saksinya, siapa yang melihat, siapa yang tahu. Yang kadang-kadang berita daripada sebelah pihak, tentu sesiapa saja, baik itu dengan kita atau juga dengan yang lain, kita senantiasa selalu memberitakan dengan berita yang selalu memihak kepada kita.
bukan untuk yang sebaliknya. Jadi belum tentu informasi yang kita terima itu benar, tapi dengan kita langsung ke perangkap, kejebak dengan informasi tadi itu, dan kita masukkan ke dalam Facebook, ke dalam kumpulan kita, juga ke dalam YouTube, atau masuk dalam media massa. Tengok dengan bahasanya seperti apa, memberikan kelonggaran, kemudahan, akan mendapatkan kelonggaran dan kemudahan daripada Allah. Sementara pada saat kita dihadapkan dengan benda-benda yang negatif, justru dengan kita dituntut untuk kita menguburkan, untuk kita menyembunyikan, dan juga untuk kita menutupinya. Nabi kita bersabda, qala wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Itu aibnya dia, kecuali kalau ada hubungannya dengan rakyat, kecuali kalau ada hubungannya dengan maslahat orang ramai, kecuali kalau ada kesan negatifnya kalau kita biarkan, maka kejelekan daripada orang tadi itu akan kita ungkit, akan kita laporkan kepada polis, sebab nanti akan merebak kemaslahatan yang semacam itu. Tapi kalau kita tahu ada di antara daripada teman kita yang terbabit melakukan hubungan di luar nikah pada masa dia di luar negara, tutupi cerita kejadiannya tadi itu. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang sama daripada Allah Jalla wa'ala. Naam, terus sambungannya Mar. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, Allah mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Naam. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi bantuan yang kita berikan kepada saudara kita semampu kita, tapi balasannya daripada Allah semampu leluasa kudrat Allah Jalla wa'ala. Allah akan bagikan kemudahan hidup daripada berbagai aspek, asbab musababnya, karena kita senang membantu orang. Yakini yang itu. Kalau kita menolong, pasti dan pasti kita akan ditolong. Kalau kita membantu, pasti dan pasti kita akan dibantu, dan masing-masing sesuai dengan kebolehan, kemampuan yang dia miliki. Mampunya dengan ilmu kita bantu dengan ilmu, mampunya dengan tenaga kita bantu dengan tenaga, mampunya dengan pikiran kita bantu dengan pikiran, mampunya dengan nasihat kita bantu dengan nasihat, mampunya dengan motivasi kita bantu dia dengan motivasi. Kullun ala hasabi halihi. Naam, qala, hadis yang berikutnya. Radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraja 'an muslimin kurbatan ja'alallahu ta'ala lahu yawmal qiyamati syu'batayn min nurin 'ala as-sirati yastadi'u bi dhaw'ayhima 'alam la yuhsihim illa rabbul 'izzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberikan satu kelapangan terhadap satu masalah, satu problem yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka Allah akan memberikan dua cawangan, dua pancaran cahaya kepadanya nanti di atas siratal mustaqim, yastadi'u bi dhaw'aihima alamun la yuhsihim ila rabbul izzati. Akan mendapatkan pancaran cahaya daripada salah satunya, atau akan mendapatkan pancaran nur daripada dua syu'bah, daripada dua rangkaian cahaya tadi itu, alam sejumlah sekian ramai, alim alam dunia, alam semesta namanya alam. Berapa jumlah bilangan yang mendapatkan pancaran cahaya tadi itu tidak terhitung, banyaknya yang tidak mampu untuk menghitungnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Qala man farraja, urusan immigration, nak buat paspor, nak beli tiket, urusan dengan jagib, urusan dengan mais, urusan juga dengan DKM atau dengan EJK masjid. Teman kita tidak pernah pergi ke hospital Al-Ustad yang baru, terus dia minta temanin, kita pergi berteman dengan dia. Teman kita tidak pernah pergi ke Pekan Rabu, nak beli belanja orang sana, yang kadang-kadang istilah kita di sini tidak sah datang ke kedai kalau kita tidak berbelanja di Pekan Rabu. Jadi karena dia tak pernah ke situ, kita bawa dia pergi ke sana. Atau juga dengan seseorang yang ada urusan dengan sama dengan rotik dan juga seumpamanya, atau dengan lesen, kita bantu, itu termasuk daripada tafrijul kurab, atau masalah keuangan, atau juga masalah keluarga, atau juga masalah pendidikan, apa saja yang dengan kita boleh bantu dia, kita bantu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ditanya tentang semulia-mulia amalan, qala idkhaluka surura ala mu'min, yang dengan kita dapat menceriakan
sebaik-baik amalan macam mana agar kita boleh menggembirakan orang lain, tapi bukan melawak, bukan dengan benda lucah, bukan dengan perkara haram. Bagi orang tadi itu terhibur, bagi dia senyum, bagi dia ceria, bagi dia bahagia, mungkin dengan membayarkan hutangnya, ataupun juga dengan menyelesaikan urusannya, atau dengan melayaninya dengan baik. Ini memang boleh diselesaikan sekarang. Dulu tak apa, paspor sampai seminggu, sampai 3 hari. Sekarang paspor dalam 5 menit boleh selesai. Hanya setakat masuk nama yang pertama, tanggal lahir yang kedua, IC yang ketiga, jadi semuanya. Sebab itu semuanya sudah ada dalam komputer, sudah terprogramkan. Jadi buku paspornya sudah ada, hanya data-data saja, nama, tanggal lahir, tarikh beranak, nomor IC dan sebagainya, itu sih kita masukkan. Itu tidak memakan waktu lebih daripada dalam 5 menit atau juga dalam 1 jam. Cantik, layan dia secepat kilat. Jangan pada waktu kita bertugas seronok pada masa kita di immigration, bagi paspor dia tak tanya apa-apa, dengan kita tengok muka, samakah muka dengan paspor atau tidak, terus diambil stempel. Datang lagi yang satu, tengok Bashir balik kampung, insyaallah. Senang. Tengok balik kampung, buat apa di Indonesia? Ngapain di sana? Udah berapa lama di sana? Ngaji di mana? Dengan siapa? Ngaji apa? Memangnya kiraman katibin atau juga muqaddar nakir? Tanya terperinci. Peraturan kita, paspor kita, asalkan hidup paspor kita bebas bisa tuh 1 bulan. Ada tiket kita itu punya hak, baik dengan kita kemari atau juga dengan mereka ke sana, tidak ada perbedaannya. Ini sudah merupakan kesepakatan kita di ASEAN. Jadi ada dengan sebagian, ya Allah, anak pernah di Medan. Itu orang kalau dengan bahasanya susah untuk masuk surga. Sudahnya muka cemurut, sudahnya mukanya cemurut, masam muka, dan tak boleh diajak bertoleransi, tanya itu dan ini, itu pun lambat sekali baru dicopkan paspornya. Apa lambatnya? Selesai, Pak. Kenapa buang-buang waktu? Kenapa? Satu di paspor, yang kedua entry card masuk, yang ketiganya mungkin apalagi di situ tak tahulah. Selesai atau 2 kali. Bagi selesai. Ninda. Ambil paspor orang, bacanya terbalik lagi. Gimana boleh jelas? Tanya lagi itu dan ini, macam-macam ditanyakan. Kerja apa? Udah berapa lama? Di mana? Udah punya anak belum? Itu urusan kita. Apa perlu tanya anak orang? Nah, nanti kalau jadi petugas, jadi staf, jadi kru, jangan buat orang susah macam tuh. Nabi kita bersabda, man syaqqa ala ummati, orang yang mempersulit dan yang mempersusah umatku akan Allah persusahkan, akan Allah persulitkan juga urusannya nanti pada hari kiamat. Tasahul. Oke, kumpulkan paspor semuanya. Belajar huruf jalan Allah 40 hari insyaallah. Kumpul paspor semuanya. Bagi. Assalamualaikum. Semenit untuk 40 orang. Coba pas di Mekah beratur. Kita udah berjam-jam udah berdiri di situ masih SMS-an lagi. Sampai kegilaan kita bangkit pula minum teh, ngopi. Lepas tuh dia duduk bersimbang dengan kawannya. Kita ada 2 jam berdiri di situ. Dan nanti kalau bukan ke Mekah, kalau hanya sakar ke Bukit Jalil saja, yang bakalan patah balilah. Tapi karena kita nak berkunjung bertemu Rasulullah, karena kita nak berziarah ke tanah suci Mekah, karena kita nak menunaikan haji, kalau tidak untuk apa kita dilayan dengan penuh penghinaan semacam itu? Apa? Kita tak minta duit, kita nak melaksanakan salah satu daripada rukun Islam yang 5, tapi beratur panjang sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih sibuk kayak papa tak tahu, rupa-rupanya main PS, cheating, musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara daripada kebaikan
buat keluarga, suasana, lingkungan, masyarakat jadi ceria. Itu termasuk daripada sebaik-baik amalan. Buat suasana jadi ceria dan nyaman. Idkhaluka surur ala mu'min. Macam mana maksudnya? Maksud daripada menggembirakan saudara kita seagama, kau kenyangkan perutnya, kau tutupkan pakaiannya, atau kau tunaikan hajat dan keperluannya. Ya Allah, ini teman kita nih pertama kali pegang handphone. Kan handphone ada yang terkunci tuh, yang terkunci sendiri. Jadi dia nak hidupkan, tak pandai. Atau juga tolong handphone dimatikan, tuh uang dimatikan, bu ibu, maji, enci semuanya tolong dimatikan. Dia gegabah, ketakutan. Astagfirullahaladzim. Tak mau mati-matiin handphone nih, tak mati bukan tak nak matikan, tak pandai matikan. Senang saja kalau nak matikan, celup ke dalam air. Qala bismillahirrahmanirrahim. Afdalu al-a'mali, sebaik-baik amalan itu adalah menggembirakan seorang mukmin, menunaikan hajatnya, membayarkan hutangnya, memberi makan atau memberikan sajian dan minuman kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati, di antara daripada mujibat perkara-perkara, di antara daripada perkara-perkara yang akan membawa kepada keampunan dosa, idkhalaka surur ala akhikal muslim, hadis yang sama, menggembirakan saudaramu seagama. Keutamaan bersedekah dengan air. Ada orang sembuh penyakitnya dengan sedekah air. Nasihat saja, dan mudah-mudahan kita boleh beramal. Mungkin pada suatu ketika nanti dengan kita boleh mengamalkannya. Seafdal sedekah itu adalah dengan air. Mungkin penyakit kita ini tak sembuh-sembuh, dari klinik kepada klinik, daripada pakar spesialis kepada pakar spesialis, sudah berobat ke sana dan kemari tapi tidak juga sembuh. Coba kita cara dengan hadis atau ikut perobatan secara sunnah. Nabi kita bersabda, dau mardakum bisadaqah, obati orang-orang sakit kalian itu dengan sedekah. Sedekah dapat mengatasi problem seseorang. Sedekah dapat mengatasi masalah keuangannya. Sedekah dapat kita membayarkan utang piutangnya. Sedekah dapat kita menunaikan hajat dan keperluannya. Maka pada saat kita bantu dia dengan duit yang kita infakkan tadi itu, Allah akan bantu kita. Allah nak bagi kita duit, kita sudah punya duit. Allah nak bantu kita dengan ilmu, alhamdulillah kita ada ilmu. Allah nak bantu kita dengan fikrah atau dengan pandangan, dengan politik, kita memang ahli politik. Tapi apalagi kekurangan yang ada pada kita, diri kita orangnya masih sakit. Boleh jadi dengan bantuan sedekah tadi itu akan menjadi asbab penyakit kita akan sembuh, khususnya bersedekah dengan air. Jadi saya pernah tuh baca, ada salah seorang daripada isi salafus saleh sudah sejak berpuluh-puluh tahun menghidap ditimpa penyakit kronik yang dengan usaha ikhtiarnya daripada klinik kepada klinik, daripada hospital kepada hospital, daripada pakar kepada pakar, tetap juga tidak sembuh. Datang dalam satu mimpi, seakan-akan ada satu wahyu yang diterimanya dalam mimpinya. Dia berjumpa dengan seseorang dan menasihatkan, gali sumur, buat telaga, buat sumur, buat peringgi, dan dengan airnya disabilkan, dihadiahkan lillahi ta'ala. Siapa saja yang nak menggunakan telaga tadi itu, asbab dengan peringgi atau juga dengan kolah atau dengan sumur tadi itu, dengan telaga tadi itu, penyakitnya sembuh. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai pada 11, pukul 11 siang kita berehat dalam setengah jam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah lagunya. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi kami di Bogor, kalau sallallahu rabbuna ala nuril mubin, ini kalau bahasa sini budak-budak ini dah tahu dah, kawan-kawan ini dah tahu, itu berarti permulaan pengajian atau dengan penutup. Jadi kadang-kadang selepas yang subuh saya pilih lagu salawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka dah tahu dah maknanya subuh ini tak ada pengajian. Lepas salaman balik asrama. Tapi kalau lagunya sallallahu rabbuna, udah lari semuanya ambil kitab. Dari mana mereka tahu? Macam mana mereka boleh jam? Apakah untuk pengajian tubuh juga tidak? Daripada lagu salawat. Jadi dengan Cik Mahmud, Haji Mahmud akan jemput kita untuk makan nasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai latihan untuk puasa, kita siapkan ayam di belakang sana, boleh dapatkan. Jadi isi tak tahu, tak ada kot. Cuma ayam sajalah. Jadi yang keduanya saya nak menekankan apa yang kita belajar ni kita kena praktik. Jadi sesuai dengan apa yang Tuan Syekh kata tadi ni, kalau main stang ni kalau tak pi perkara bu tak sah. Jadi kita urus tiar ni ada 2-3 orang saja. Ada 2-3 biji kereta dia kalau nak bawa sampai 70 orang ni memang tak boleh lah. Jadi kita buka lah peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang ada kesempatan, saya kira lepas lorong depa free. Bolehlah pergi tengok perkara bu Ustaz, boleh. Jadi itu kalau siapa yang nak bagi khidmat tak boleh lah, insya-Allah. Dan saat lagi saya dipahamkan ada jenazah yang akan dibawa ke sini, ni kita minta tolong semayang saya lah, insya-Allah.